kemarin itu tahun 2019, Prabowo ini merupakan utusan, Prabowo ini merupakan pemimpin akhir zaman. Itu bukan pengkhianat itu, yang tiba-tiba menghina Pak Prabowo, membuli Pak Prabowo, bukan pengkhianat itu. Pak Prabowo akan dilantik jadi presiden 2019. Nah, memang kalian ya, menang nggak pernah, kalah ngamuk. Orang nggak pernah menang ya gitu. Jangankan di pilpres, sepak bola antar kampung aja sering itu, yang kalah itu pasti lempar botol ke lapangan. Yang paling ribut itu supporternya, saudara. Nah, sama komentatornya. Nah, gua komentator yang nggak mau ribut. Gua terserah kalian menanya nih yang bakal dilantik siapa. Terus apa ya, program makan siang gratis tuh jadi bahan bulian tuh. Ya kalau kalian merasa punya makanan nggak mau makan gratis ya nggak apa-apa, kalau dikasih ya terima aja, jangan malu-malu gitu. Oh saya nggak terbiasa makan siang gratis, saya terbiasa makan dari pagi sampai malam gratis, nasi bungkus TIJ sering demo gitu. Itu lain lagi saudara ya. Itu saudara. Siapa aja juga jadi presiden, yang penting nggak ingkar janjinya. Ya biasalah ingkar janji itu, jangankan presiden, yang ngaku ulama, yang ngaku imamul ummah itu pun banyak ingkar janjinya, nggak sesuai janjinya. Zaman sekarangnya seperti itu. Kadang-kadang janji begini, pas realisasinya nggak sesuai gitu. Jadi dibalik lagi gitu. Udah biasa itu. Terus kalau misalnya jagoan kalian yang bakal menang, apakah kalian yakin 100% bakal nggak ingkar janji? Pernah dong, ada yang katanya rumah DP 0 rupiah ya. Tapi saya nggak tahu siapa itu. Itu mungkin bukan janji ya. Ternyata setelah dikaji, oh ini nggak cocok nih, DP rumah 0 rupiah ini nggak bisa nih. Balik lagi kan, itu bukan ingkar janji namanya, ya kan? Karena jagoan kita, saudara. Namanya juga manusia, bisa merencanakan, tapi yang menentukan kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya alim-alim. Oh itu aja nggak tahu. Kita janji hari ini seperti ini, pas kejadian nggak bisa seperti itu, kondisinya lain, saudara. Karena waktu kita janji kita belum jadi presiden, setelah kita jadi presiden nggak bisa ternyata, saudara. Akhirnya ya jadi ingkar janji kan. Gitu saudara. Apa ini, orang golput bicara pilpres? Ente waras, nggak apa-apa, yang penting jangan kampanye. Orang golput juga masyarakat Indonesia, kecuali saya sudah dideportasi. Udah dideportasi pun masih bisa, buktinya media-media luar negeri, media asing bisa bicara pilpres Indonesia. Dari mana aja kamu? Kebanyakan ngesot di kuburan, kayak gitu jadinya. Saudara. Hasilnya tanggal 20 baru diputuskan. Nah itu makanya saya tanya, sebelum tanggal 20 itu yang bakal dilantik siapa sih? Kalau gue sih pegang Pak Prabowo, itu yang bakal dilantik. Oke, gimana pun muter-muter udah gitu. Oh pemilu ulang, misalnya Pak Prabowo menang lagi itu, curang lagi gitu. Padahal didukung jutaan umat Islam, katanya didukung malaikat, katanya bahkan yang dicalonkan sebagai calon presiden bukan orang sembarangan, saudara. Imam Mahdi, nggak ada mengganggu. Kalah juga, saudara. Terus gimana? Yang salah di mana itu? Kan dikawal oleh malaikat, gitu, didukung oleh malaikat. Kenapa malaikatnya
tidak langsung menghalangi ketika ada potensi kecurangan di lapangan. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya, saudara. Nah, belum lagi yang kalah, tapi nggak merasa dirinya kalah, masih percaya diri. Percaya diri bagus, tapi harus tahu malu. Ada nggak? Masa sih kalian yakin, kalian percaya kalau suara saya itu sedikit? Ya suara mau banyak mau sedikit, yang jelas nggak menang. Masih ada yang lebih banyak dari ente. Begitu saudara. Nah, paham ya? Paham. Mau suara ente banyak, kalau masih ada yang lebih banyak daripada suara ente, berarti ente kalah. Nah, masa dikawal oleh malaikat masih bisa kalah, gitu ya kan? Nah, berarti bohong, saudara. Meskipun saya Bani Lobet, saya menunggu pelantikan Pak Prabowo jadi Presiden Republik Indonesia. Tetap semangat untuk Indonesia. Nah, ini apa ya? Ini orangnya bagus nih pemikirannya. Today News nih. Beliau saya tahu, beliau pendukung Pak Ganjar tuh. Ya kan? Tapi walaupun saya ini golput, siapapun yang dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, ya itulah presiden kita, saudara. Ya kan? Iya. Terkadang bumbu terlalu banyak, akhirnya makanan hambar. Contoh nih, ini dukung malaikat lah, ini Imam Mahdi lah, ini didukung sama Nabi Khidir lah. Nggak perlu seperti itu. Cari dukungan itu bukan seperti itu. Itu namanya mengelabui masyarakat gitu. Kapan malaikat datang ke kalian bilang, saya kasih dukungan buat si A, si B, si C? Kapan, saudara? Terlalu halu. Makanya terlalu halu, menganggap kehaluan sebagai kehalusan, akhirnya kalah, saudara. Kalah kan? Kalah. Jangan pakai lagi trik kuno seperti itu. Mengelabui masyarakat dengan cara-cara seperti itu. Jangan lagi. Itu tidak efektif. Tidak efektif dalam menghadapi pemilu di saat zaman sekarang seperti ini yang sudah canggih, saudara. Nah, ya, kalau seperti itu Samsudin suruh buat apa? Buat kampanye gitu. Ya. Pokoknya aneh-aneh di negeri ini. Ya, jangan seperti itu. Kita tunjukkan yang bisa dilihat oleh masyarakat gitu. Prestasinya yang jelas bisa dilihat oleh masyarakat. Apa prestasinya gitu. Oh, belum ada prestasi. Yakin nggak dia bakal punya prestasi setelah jadi presiden? Oh, ini orang cerdas nih. Ini orang pola pikirnya bagus nih. Seperti yang katanya Pak Jokowi ya, katanya pelangap-pelongo, orang bodoh segala macam. Tapi saya pribadi sebagai orang yang tidak mendukung beliau di periode pertama dan juga di periode kedua, saya sangat kagum sekali. Kenapa kagum? Taktik dia bagus. Ini buat teman-teman, mungkin saya bukan orang politik, tapi saya dalam melihat permainan dilakukan oleh Pak Jokowi, strategi yang dibuat oleh beliau, wah, luar biasa. Dibandingkan dengan kalian yang sok akrab dengan malaikat, yang sok akrab dengan ini, dengan itu, tapi nggak punya strategi, malah lucu. Coba kalian lihat nih, ini orangnya kok katanya pelangap-pelongo, tapi sudah menang pemilu 3 periode. Ya kalau dihitung-hitung, ya kan? Kemarin kan banyak yang menolak 3 periode, ya udah, nggak jadi 3 periode. Tapi 3 periode juga, kalau bisa memahaminya, artinya strategi dia jalan, saudara. Pelangap-pelongo masa kalah sama orang pelangap-pelongo?
terlalu menganggap remeh lawan, tidak mengukur kekuatan diri kita sendiri, akhirnya kalah terus bertahan jadi oposit. Kalah sama yang pelanga-pelongo, yang katanya cerdas, yang katanya pinter, yang katanya akrab dengan malaikat. Kalah, saudara. Setiap yang dicalonkan mereka kalah, saudara. Justru lawan-lawan mereka yang selalu menang. Tapi kan ini begini, tapi kan lah kalian lambat berpikir. Kenapa bisa kalah? Nih kalau kita lihat kekuatan nih, didukung oleh jutaan umat Islam se-Indonesia, didukung oleh malaikat, bahkan yang jadi presiden bukan orang sembarangan, ya, Imam Mahdi. Kok bisa kalah? Seharusnya kekalahan yang lalu dijadikan sebagai pelajaran bagaimana menyusun strategi untuk ke depan. Jangan pakai strategi basi. Kalau masih pakai strategi basi, ya kalah lagi. Kalah lagi, kalah lagi, kalah lagi, kalah lagi. Ayo dong demo lagi, biar kita kalah lagi. Tahun lalu kalah juga, tahun ini jangan nanya, masih kalah juga, saudara. Apalagi doanya, ya kan? Orang-orang yang bukan sembarangan, doanya langsung diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa kalah lagi? Kurang bersyukur. Doa tahun 2019 dikabulkan pada 2024. Tidak bersyukur. Doa tahun 2019 dikabulkan 2024, hasil ijtima ulama. Bersyukur. Begitu, saudara. Masa Imam Mahdi kalah sama Gibran? Masa Imam Mahdi kalah sama Pak Prabowo? Boleh seperti itu ya. Lain kali jangan. Secara tidak langsung Anda sudah menyepelekan Imam Mahdi. Masa Imam Mahdi pemimpin akhir zaman kalah sama mantan Danjen Kopassus, saudara. Oke. 2019 di Aceh ada seorang yang mengaku dirinya ulama, tapi bukan ulama. Ngaku dirinya ulama. Katanya siapa saja yang tidak pilih Prabowo maka tulen masuk neraka, kata dia. Nah, orang-orang kan menjadi takut. Malah waktu itu pilih Prabowo, mungkin informasinya sampai ke daerah lain. Jadi menang Prabowo kali ini daripada masuk neraka. Ada-ada aja kalian. Boleh melibatkan agama dalam berpolitik. Supaya apa? Supaya bisa memanage jujur, adil gitu. Bisa. Tapi kalau untuk mengelabui orang, ngapain bawa agama? Ajaran Islam tidak mendidik kita untuk ngibul, hanya untuk kepentingan sesaat pula. Ya, coba. Saya ini, ketika banyak orang yang membuli Jokowi di periode pertama dengan dalih begini, PKI ini itu segala macam, saya mulai tertarik nih untuk mempelajari ini orang. Makin kesini, Masya Allah, ini orang otaknya itu jenius. Walaupun kata orang pelongo, bahasa Inggrisnya I invite you come to my country for invitation wifi, tapi otaknya encer, saudara. Encer sekali otaknya. Pandai bermain strategi. Perlu strategi untuk memenangkan pemilu, perlu strategi. Perlu strategi gitu. Ya. Dan orang-orang yang sudah tahu nih, yang kowar-kowar curang nih, kenapa kecurangan yang setiap tahun kalian gadang-gadangkan nggak bisa dicegah? Apa masalahnya? Bagaimana nanti ketika memimpin, bagaimana mengantisipasi sebuah persoalan yang akan terjadi gitu? Ini yang jelas-jelas katanya setiap pemilu itu curang gitu. Kenapa nggak ada
antisipasi dari awal gitu. Udah orang lain yang menang baru ribut. Kalau seandainya dia yang menang, walaupun curang, enggak, itu adil, enggak. Karena dikawal oleh malaikat. Aduh, ayo dong, berpikir. Nah, berpikir bagaimana, ya kan? Ya kalau mau nyari yang jujur sejujur-jujurnya ya, saya nggak yakin sih. Dari zaman dulu sampai sekarang ya seperti itu. Nah, kalau nggak terjadi pemberontakan di Aceh, di mana-mana, nggak terjadi kisruh dan segala macam. Ya begitulah saudara. Kalau kita memang memimpin kita adil gitu, nggak akan terjadi. Jadi tolonglah di saat kondisi seperti ini, kita semua ini udah terlanjur berlumuran tai kebo gitu, berlumuran tai sapi gitu. Jangan nunjuk orang lagi, ada tai sapi di mukanya, sementara di muka kita juga ada. Upayanya bagaimana membersihkan ini, saudara? Paham nggak maksud saya? Nggak paham, yang saya paham cuma demo TIJO, silakan. Boleh kok demo, boleh kok unjuk rasa, boleh kok mengkritisi. Kalau udah caci maki ya caci maki aja semua ya. Lu caci maki dia caci maki lu, biasalah itu. Ada istri nggak bisa berak, salah presiden, saudara. Itu nggak kemakan sama saya. Ada bini kulit harinya terkelupas, salah presiden, saudara. Pampers bini masangnya kebalik, salah presiden, saudara. Itu nggak kemakan bagi saya, saudara. Ya. Koreng nggak bisa nyala. Ini gara-gara presiden, saudara. Aduh. Padahal kalau dia jadi presiden lebih parah lagi, saudara. Belum tentu lebih baik. Kita berlomba-lomba bagaimana menghina, mengucilkan pemimpin kita sendiri. Itu yang sekarang terjadi. Paham? Kan di Indonesia banyak nih cucu Nabi, sesekali cucu Nabi sodorkan dong. Kan cucu Nabi, nggak mungkin nggak ada yang milih, pasti menang. Kenapa? Karena ya persentasenya masyarakat pemilih di Indonesia itu beragama Islam, Muslim gitu. Pasti menang. Cucu dari junjungannya akan memimpin Indonesia, pasti menang. Kalau nggak menang ya nggak tahu juga saya. Kan kemarin Imam Mahdi nyapres, katanya Imam Mahdi kan keturunan dari Rasulullah juga, kok kalah juga. Pemimpin akhir zaman, darah daging dari Rasulullah, di dalam tubuhnya mengalir darah Rasulullah, kok bisa kalah juga? Karena palsu, saudara. Coba kalau asli, pasti menang. Kalau Imam Mahdi asli nyalon jadi presiden, kira-kira menang nggak? Kalian bakal nyoblos nggak? Nyoblos, saudara. Aduh. Ini menarik nih. Today News. Si Bahar katanya siap berdarah-darah, siap ditembak demi bela Abah yang dipilih ijtima ulama. Kemana dia sekarang ya? Kok nggak? Udah omongan dia jangan dipercaya. Dia bilang kalau seandainya pemilu tahun ini ada kecurangan, dia siap berdarah-darah, siap turun ke lapangan. Tapi mana? Kan katanya curang. Bahar, katanya curang tuh. Gimana actionnya? Kapan aneh ngomong seperti paling gitu? Kan kata si Bahar kalau terindikasi curang di pemilu tahun ini dia siap turun. Turun kemana? Ke Jamban, Perak. Kalah tuh dan katanya curang tuh. Ampun, saudara. Coba kalian mikir,
omongan mereka, bacotan mereka nggak nyambung sama sekali. Anak STM aja kagak begitu. Parah. Kata Bahar sudah diwakilkan sama Mak Tarwiyah. Waktu itu aneh baru bangun tidur. Bravo buat Pak Prabowo yang sebentar lagi akan dilantik, insya Allah. Nol besar, bacot. Gue heran omongan seperti itu dianggap omongan sakral, dipercaya sama pengikutnya. Terus kalau ngomongin dia kita kualat gitu. Gue capek udah ngomongin dia. Aduh. Sekarang Bahar tuh pendukung selain daripada 02 teriak-teriak curang gitu pemilu tahun ini. Terus gimana tuh? Katanya ente mau turun gitu. Aduh, garoma. Ampun saudara. Bukan sakral bang, sakral mula itu. Bahar kan saudara Bang Teji, sekarang enggak, karena dia katanya keturunan iblis, nggak mau gua. Marah datuk gua nanti. Doa Anies kapan terkabul bang? Nanti kalau Angin sudah punya KTP, itu pun kalian permasalahkan Angin punya KTP. Angin itu memang nggak punya KTP, udah benar kata beliau itu. Benar itu, Angin nggak punya KTP, cuman untuk itu nggak perlu dibahas. Apalagi di forum-forum resmi itu nggak perlu. Semua orang juga tahu Angin nggak punya KTP. Justru orang yang ngomongin Angin nggak punya KTP, kesannya yang nggak ada kerjaan gitu. Nah, kalau menurut saya ya, Angin itu tidak punya KTP, ya memang iya. Anak kecil juga tahu itu. Lagian Angin nggak pernah ngantri bikin KTP, dicapil, nggak pernah. Kalian masih ingat pesan saya setahun yang lalu lah, kurang lebih ya, sebelum kampanye dimulai. Siapapun yang didukung oleh mereka, kalau masih menggunakan cara-cara seperti kemarin, nggak akan menang. Karena jauh ketinggalan. Jauh ketinggalan. Teriak-teriak begini, begitu, tapi tidak ada isinya. Seperti Angin tadi. Kompresor, nggak ada isinya. Sementara yang diklaim oleh mereka pelangak plongo, main. Pikirannya main, strateginya dijalankan terus. Nah itu, persiapkan dengan baik saudara kalau ingin menang. Saya walau nggak terima kalah karena curang lah. Ini misalnya menipu orang dengan mengatakan calon presiden kita kali ini adalah Imam Mahdi, kira-kira itu bukan curang? Kita didukung oleh ribuan malaikat, itu bukan curang? Membohongi masyarakat sebelum terpilih aja udah berbohong. Ampun saudara. Tapi bagi saya pribadi, siapapun yang maju sebagai calon presiden, saya tidak, ini keturunannya aman, nggak perlu itu dibahas. Yang jelas persyaratan dia dalam maju untuk menjadi calon presiden sudah memenuhi syarat udah itu, nggak perlu seperti itu. Kita tunjukkan kualitas dari jagoan kita apa.
track recordnya seperti apa, orangnya seperti apa, layak nggak jadi presiden yang akan memimpin Indonesia di saat situasi seperti sekarang ataupun di zaman sekarang ini. Udah gitu aja, nggak usah kemana-mana. Ini kita udah kampanyekan bahwa ini didukung oleh ribuan malaikat, ribuan para wali berada di belakang kita, bahkan saudara calon presidennya pun itu Imam Mahdi. Nah, ketika kalah, Imam Mahdinya ke bawah-bawah, ya. Ingat, seperti itu, saudara. Nah, ini di mana-mana kita tanya TPS di luar Aceh ya. Rata-rata Pak Prabowo yang dicoblos, Pak Prabowo yang dipilih. Nah, apalagi kita nggak menang di kandang sendiri. Terus kita bilang curang. Terus kita bilang curang. Kenapa di hari H itu nggak ada orang-orang yang dikirim untuk memantau kecurangan dan segala macam? Mungkin ya, kalau diperlukan gitu. Udah ada saksi, udah ada perwakilan masing-masing gitu. Nah. Mau kemana keturunan Yaman ingin jadi presiden Indonesia? Mimpi, betul bang, tapi punya hak juga untuk mencalonkan diri. Jangankan keturunan Yaman, keturunan Aceh pun susah bang untuk jebol. Karena pemilih terbesar di negeri ini ya orang kita dari Pulau Jawa, saudara, walaupun tinggalnya di mana-mana, saudara. Nah, itu kita harus memaklumi, apalagi kita di Sumatera, suaranya tidak akan berpengaruh. Sedikit doang gitu. Ya. Ada yang didukung oleh Nabi, didukung oleh malaikat. Aduh, kacau, saudara, kacau. Salam santun bang. Ya, kalau keturunan alien kayaknya gampang dah. Enggak juga. Netizen Indonesia, pemilih di Indonesia cerdas-cerdas, tahu dia. Nah, kadang yang paling parah ini disodorkan duit, makan dia, disuruh coblos nggak mau. Kayak di sini misalnya, yang pasang baliho banyak, kadang-kadang nggak menang. Yang ngasih duit banyak-banyak, kadang-kadang nggak menang juga. Misalnya kayak di Pileg ya. Justru yang nggak banyak iklan dia yang menang gitu. Dia punya strategi. Nah, itu. Begitu, sudah ada. Tidak sudi Indonesia dipimpin orang Yaman. Nggak akan mungkin lolos orang Yaman untuk menjadi calon presiden. Tapi warga negara Indonesia, keturunan dari Yaman, itu bisa jadi. Nah,